Glory. Kita senang pada waktu yang ini, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Glory. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita dengar dan apa yang harus kita terima. Karena kita tahu segala sesuatu berasal dari Tuhan adalah sebuah kebenaran. Haleluya. Jadi kita selalu bergegas untuk melangkah sebagaimana seorang bayi yang sejak dilahirkan dan sampai tua, sampai tiba saatnya oleh pemanggilan Tuhan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Haleluya. Tuhan memberikan perjalanan di masa-masa hidupnya. Dan itulah sebabnya penyesalan tidak akan bisa diulang kembali kalau memang hidupnya sudah berakhir. Tetapi selama dia hidup, Tuhan ingatkan selalu kepada setiap orang untuk supaya berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Untuk supaya berpindah daripada perbudakan yang sangat gelap, dan di sana tidak ada terang, dan di sana tidak ada kehidupan, melainkan hanya kematian. Dan Tuhan melihat, Tuhan melihat dari tahtanya menjelajah seluruh bumi. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, memiliki ketujuh roh, memiliki 7 bintang. Dan ketujuh bintang itu adalah ketujuh mata Tuhan untuk menjelajah dunia ini, untuk supaya mengembalikan dan mengendalikan mereka kepada yang semula. Karena itulah yang sempurna oleh ciptaan Allah. Dan kita melihat di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itulah ciptaan Allah yang sempurna dan tidak ada dosa sedikit pun tinggal di sana. Tetapi ketika manusia jatuh, dari sanalah timbul atau masa berbicara tentang kematian. Masuklah kegelapan untuk melanda hidup manusia, pikiran manusia dan hati manusia. Dan mengakibatkan seluruh umat manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau semua manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat, berarti tahu akan perbedaan antara yang jahat dan benar. Kalau manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat, lantas kenapa mereka tidak mau meninggalkan hal-hal yang jahat? Haleluya. Dan Tuhan memberikan pikiran yang cerdas bagi manusia, membedakan segala hal apa yang tidak berdampak bagi Tuhan, apa yang berarti bagi Tuhan. Semua dia tuliskan di dalam kitab suci, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan apa yang diajarkan, apa yang dituliskan oleh Salomo di kitab Amsal. Karena Salomo lah yang memiliki satu-satunya orang yang paling pandai. Memiliki hikmat daripada Tuhan. Karunia yang dia miliki daripada Tuhan, sehingga dia memohon kepada Tuhan supaya dia memiliki hikmat untuk menjalankan pekerjaannya di masa kerajaannya. Haleluya. Tetapi di atas semuanya itu tidak ada yang memiliki hikmat, tidak ada yang memiliki kecerdasan apapun itu selain daripada Tuhan sendiri. Ada yang lebih besar daripada Salomo, itulah Yesus Kristus. Dia adalah sebagai contoh dan teladan. Lantas bagaimana tentang manusia yang sedang diam di muka bumi sementara waktu? Kemanakah mereka nanti?
Sehingga Tuhan pun sudah mengingatkan dan memerintahkan ya untuk melakukan hal-hal yang sudah Dia perintahkan untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi kita lihat di zaman ini banyak kata-kata istilah yang berasal daripada otak pikiran manusia, olahan mereka, sehingga membuat manusia semakin bingung dengan cara untuk memborbardir pikiran otak manusia dengan tipuan mereka sendiri. Haleluya. Sehingga kita tahu bahwa ada istilah ya menggiring opium. Menggiring opium artinya ya mencoba untuk mempengaruhi secara perlahan-lahan sehingga dia nanti sampai tunduk kepada seseorang tersebut, mempengaruhi sehingga dia pun terjerat oleh ide-idenya sendiri. Seolah-olah itu masuk di akal, padahal itu dengan cara untuk menawan dia supaya dia tidak bisa lagi bergerak dan selalu menjaga dia, mengawasi dia untuk supaya tidak terpengaruh kepada orang-orang yang lain. Haleluya. Tetapi kenapa firman Tuhan tidak bisa mempengaruhi manusia di zaman ini? Sangat mudah dan sederhana untuk melihat apakah terang di waktu senja. Sangat mudah dan sederhana untuk melihat firman dan membaca apa yang harus dilakukan. Karena semua yang ada dalam firman Tuhan sudah tergenapi pada zaman Laodikia ini. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah zaman suam-suam kuku. Memiliki telinga tidak dapat mendengar. Ya. Dan dia memperkayakan dirinya sendiri. Dia memiliki pakaian yang indah padahal dia telanjang. Dia tidak kekurangan apa-apa padahal dia miskin. Haleluya. Betapa hebatnya manusia yang jauh pikiran dan hatinya daripada Tuhan di zaman ini. Haleluya. Dan itulah sebabnya ya kita harus lebih memahami dan mengerti seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu harus kamu lebih teliti memperhatikan apa yang telah kamu dengar supaya kamu tidak hanyut di bawah arus. Haleluya. Dan kita tahu ketika angin datang untuk menghembuskan debu, tidak ada seorang pun yang tahu debu itu kemana akan perginya. Debu sudah diumpamakan seperti manusia. Masa mereka tidak tahu mau kemana dia nanti akan pergi setelah dia mengakhiri hidupnya? Banyak orang mengatakan seperti itu. Kalau sudah meninggal lah, tidak tahu lagi entah kemana ini. Mau dibuang, mau diapapun gak tahu lagi. Mau diseret-seret, mau kemana gak tahu lagi. Soalnya udah mati-matilah. Orang yang tidak mempunyai pengharapan, berarti dia lahir ke muka bumi ini hanya untuk sekedar memiliki pakaian, makanan, ya, dan menikmati hal-hal yang sedang berlangsung di muka bumi. Setelah itu berakhir, dia tidak tahu lagi dia mau kemana, karena dia tidak memiliki alat, dia tidak memiliki mata, ya, mata Raja Wali. Dia tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, dan benar-benar dia tidak memiliki firman kehidupan di dalam hidupnya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya setiap orang pilihan yang sudah dikasihi Tuhan sebelum dasar dunia ada, mereka selalu fokus kepada jalannya Kristus. Bagaimana caranya? Dari mana mereka tahu? Terimalah pesan pada zamannya. Jangan terima pesan pada zaman Nuh, sebab air bah tidak akan datang lagi. Tuhan sudah berjanjikan hal itu. Tetapi terimalah bahwa ini adalah zaman Raja Wali terbang. Keempat makhluk tersebut, kalau orang-orang tidak mengerti dari zaman singa, ya, dan juga
lembu, dan juga muka manusia, dan juga burung Raja Wali. Kalau mereka gagal untuk mengerjakan hal itu, maka mereka masih tinggal tetap di zaman lembu. Atau masih di zaman muka manusia. Bukan di zaman Raja Wali untuk siap terbang. Karena zaman ini adalah perlambang zaman Henokh. Tidak ada lagi akhir zaman dibalik daripada zaman Laodikia. Ini adalah zaman Henokh. Ini adalah tentang perkawinan antara, ya, atau pernikahan antara Ishak dan Rivka. Sebentar lagi itu akan tiba. Kita sudah dipertunangkan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membahas tentang, ya, yang tertulis di kitab Amsal 3 Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Dan topik pembahasan kita pada waktu ini adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, atau jangan bersandar kepada jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Kita baca mulai ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambah kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu pada zaman ini Tuhan mengoreksi kami, meluruskan jalan kami Tuhan. Sehingga kami fokus akan jalan-Mu yang Kau buat Tuhan untuk kami jalani, untuk menuju kepada Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu akan sebagai alat kompas kami untuk menuju kepada firman-Mu. Engkau adalah firman itu sendiri, Engkau adalah Allah sendiri Tuhan, yang membawa kami Tuhan kepada kekekalan, dan sudah menebus kami Tuhan sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya Engkau Tuhan menjadi manusia, firman menjadi daging dan tinggal di antara manusia Tuhan, untuk membawa ajaran kegembiraan, membawa manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kesalahan Tuhan. Engkau sudah menebus dan Engkau sudah membayarkan dengan lunas Tuhan. Oleh Engkau telah disalibkan Tuhan untuk membayar hutang-hutang semuanya itu yang sudah Kau tebus sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa. Pada waktu yang indah ini kami sudah membacakan sebagian firman-Mu. Kami akan melanjutkan Tuhan. Urapi setiap kepala dan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang taat Tuhan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Anak yang sedang live dalam kami Tuhan, biarlah Engkau mengurapinya, memberikan hikmat daripada Engkau sendiri Tuhan, untuk menjalani hidupnya, untuk supaya semakin matang Tuhan, seperti gandum Tuhan yang matang, yang siap Engkau tuai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh roda jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengutus Roh-Mu pada waktu yang indah ini untuk menyertai kami, mengajar kami Tuhan, dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Biar kita cepat. Dan inilah
tulisan yang ditulis, inilah tulisan firman yang ditulis oleh Salomo yang memiliki hikmat ya daripada Tuhan. Dia memohon supaya dia memiliki hikmat, karunia hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan tugasnya di masa kerajaannya, untuk supaya dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Itu satu-satunya. Bukan untuk supaya dia seorang raja yang menguasai dunia. Bukan supaya dia untuk bisa semena-mena mereka untuk melakukan tugas-tugas dan memerintahkan apapun yang dia inginkan. Dia selalu bersandar kepada pengertian apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Pengertian daripada Tuhan sendiri, bukan kepada pengertian dia sendiri. Haleluya. Dan itulah yang dijelaskan di sini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi hal-hal yang diajarkan oleh orang tua, ya, oleh orang tua yang berasal daripada mulut Yesus Kristus sendiri, jangan ditinggalkan. Jangan dilupakan. Tetapi kalau ajaran hal-hal yang tidak berdampak dan tidak berasal daripada firman daripada Allah sendiri, gak perlu diingat. Nah, kalau kamu nanti udah sampai di sana, ada sebelah kiri kebun orang di situ, ada buah-buahan, bawa aja lah, nggak salah mencuri sedikit kok. Aku udah lama nggak makan itu, nggak perlu. Haleluya. Karena tidak ada dalam Alkitab untuk mengajar anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang salah. Haleluya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau ini sudah dituliskan di dalam loh hati, diukir, dipahat seperti di batu seperti titah Musa, itu tidak akan bisa, ya, itu tidak akan bisa terhapus dengan semudah dengan menulis di atas tanah atau di kertas. Haleluya. Karena tidak ada yang namanya pahatan di dalam kertas atau di atas tanah selain daripada di batu. Itulah sebabnya dikatakan di sini pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tanpa melakukan itu, maka Tuhan tidak akan pernah meluruskan jalan manusia. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa meluruskan jalan manusia selain daripada dia sendiri. Kenapa? Sudah terpengaruh sejak dulu di Taman Eden. Ketika si ular itu memperdaya perempuan itu, dan kita tahu bahwa secara jalannya si ular selalu berbelok-belok seperti ini. Gak ada yang namanya ular berjalan menjalar dengan lurus, gak ular namanya. Haleluya. Tuhan tentukan bahwa ular harus menjalar berbelok-belok, bukan lurus. Jadi pikiran manusia sejak dulu sudah selalu berbelok-belok. Tetapi Tuhan berjanji barang siapa yang berkenan dan takut akan Tuhan, jalannya akan diluruskan. Haleluya. Jadi kita tahu, ya,
bahwa hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu berasal dari Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Dan kita tahu satu-satunya yang memiliki hikmat yang paling pandai di dunia, di muka bumi adalah Salomo. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Salomo dilahirkan seorang ibu. Ya. Dan Yesus dilahirkan seorang perempuan perawan. Dia adalah mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa seorang manusia yang lahir dari seorang perempuan dan diperanakan oleh seorang ayah bumi, Daud. Tetapi Yesus adalah seorang yang lahir dari seorang perawan. Dia adalah Allah. Haleluya. Tetapi disebut Allah manusia. Jadi dia ya lebih daripada seorang manusia. Tetapi kita tahu bahwa Salomo hanyalah seorang manusia seperti kita, yang memohonkan hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi di Yohanes 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Itulah sebabnya lain daripada roh tidak akan bisa membawa kita kepada firman. Hanya rohlah yang membawa kita bisa kepada firman, karena rohlah adalah sebagai alat kompas kita. Tahu kompas? Tidak akan bisa ditipu. Bagaimana tentang bintang utara? Tidak akan bisa ditipu. Karena kita tahu bintang utara sama seperti Allah sendiri. Haleluya. Sekalipun berputar-putar bumi ini, tetapi bintang utara dikatakan bisa selalu berdiri di tempat, tidak akan bisa tergeser sedikit pun. Haleluya. Sama seperti Allah. Allah tidak akan bisa bergeser daripada firman-Nya. Dan rohlah yang akan membawa kita kepada Allah sendiri. Kenapa? Orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan akan selalu fokus dan dibawa kepada Allah sendiri. Rohlah yang membawa. Dan tidak ada yang namanya manusia yang tidak merindukan Allah, kalau memang dia sudah menjadi anak-anaknya, perempuan dan laki-laki. Kita lihat ketika seorang bayi lahir, tidak peduli mau 3 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan. Kalau dia sudah menyusui, coba diberikan si bayi itu kepada seorang ibu yang lain. Dia akan curiga dan kakinya akan menendang-nendang ke udara. Kenapa? Dia tahu dan dia kenal bahwa dia bukan ibunya yang sedang menyusui dia. Haleluya. Itulah sebabnya seorang bayi tidak akan nyaman kalau ada di pelukan seorang ibu yang lain. Haleluya. Kenapa? Karena dia mengenali ibunya. Dia tahu bahwa siapa ibunya sesungguhnya. Masa manusia yang sedang berada di muka bumi ini yang sudah dewasa tidak mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka sedang memegang
hukum Taurat kemana-mana. Mereka berkhotbah, mereka menyampaikan hukum Taurat kepada siapapun. Ya, tetapi ketika Kristus tampil di muka bumi, mereka tidak mengenal siapa kepribadian Kristus. Dan mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Seorang bayi aja tahu siapa ibunya. Masa orang yang sudah dewasa tidak tahu siapa Tuhannya? Yang memberikan jalan bagi umatnya, yang memberikan jalan bagi setiap manusia untuk supaya luput atau keluar daripada kematian. Haleluya. Supaya luput dari dalam maut. Tahu bisa luar kepala dan kita Kejadian sampai Wahyu. Tetapi dia tidak tahu siapakah Allah yang sesungguhnya dan siapakah dirinya yang sesungguhnya. Haleluya. Coba kita melihat kalau ada ternak yang sedang turun dari gunung. Kalau kita pergi ke daerah Samosir sana, bawa banyak ternak di atas gunung itu. Atau sapi atau kambing apapun itu. Ya, ketika mereka turun semua begitu banyak dari sana, pokoknya anak-anaknya lah mengikut dari belakang. Mau tinggal mau apa, mereka fokus ke jalannya. Ya, kadang anaknya tertinggal jauh. Tetapi ketika mereka kecapean, anak-anak kambing tersebut atau sapi tersebut kadang-kadang menyusui ke sapi yang lain. Tetapi itu hanya sebentar. Ketika mereka berhenti, maka anaknya melihat-lihat, mana mamaku, mana ibuku. Dan ibunya pun ya memanggil anaknya. Sekalipun mereka bercampur semuanya. Itu sudah ternak. Bagaimana dengan manusia? Haleluya. Apakah tidak kenal dan tidak tahu siapakah Yesus Kristus, siapakah Tuhannya? Itulah sebabnya kita sangat bersukacita zaman ini. Karena kita tahu bahwa zaman ini adalah zaman apa? Dan kita mengenali zaman kita. Ya. Zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini? Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Itulah sebabnya Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak berguna. Karena Ibrani 9:23 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Tidak ada manusia yang namanya mati dua kali. Sekalipun ya Elia akan mati nanti, seperti yang tertulis, ketika dia diangkat, dia tidak mengalami kematian. Haleluya. Jadi hanya satu kali. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang berlangsung nanti? Penghakiman akan tiba. Penghakiman akan ada. Haleluya. Yang dimaksudkan di situ, kalau hanya memang manusia akan mati di saat hidupnya, ya, atau pada masanya sebelum Kristus datang, tidak jadi masalah. Karena kematian itu hanya sederhana. Haleluya. Tetapi bagaimana tetap penghakiman ini? Kalau orang mati, Tuhan berjanji ketika dia datang kedua kalinya, mereka akan diangkat ke awan-awan. Ya.
mereka diselamatkan dan tidak mendapatkan penghakiman. Bagaimana kalau orang sudah mati di dalam kejahatan, dalam dosa, dan dihakimi lagi? Mana perlu dipilih? Dihakimi, ya, atau hanya sekedar mati satu kali saja? Mempelai wanita orang percaya dari zaman-zaman dulu, dari Efesus sampai zaman Laodikia, bahkan sebelum perjanjian baru, banyak orang-orang kudus, banyak orang-orang percaya mati di dalam Kristus. Tetapi mereka tidak akan pernah nanti mendapatkan penghakiman. Haleluya. Bagaimana mereka yang sudah meninggal akan dihakimi nanti kembali? Betapa sakitnya, betapa pedihnya, dan mereka tidak terselamatkan sesuai dengan perbuatan mereka yang keji. Dan kita melihat di zaman ini, polisi tembak polisi, ya, TNI tembak polisi, mereka berperang. Apa yang mereka rebut? Apakah ada sesuatu yang mereka rebut di atas meja, atau ada sesuatu yang mereka rebut, ya, yang sangat menguntungkan mereka? Atau apakah ada sesuatu, ya, rahasia yang tidak bisa dibongkar? Supaya itu tidak terbongkar, maka terjadilah tembak menembak. Hanya mereka yang tahu. Tetapi kita sebagai orang mempelai wanita yang percaya kepada firman Tuhan, dan kita mendapatkan daripada surga di zaman ini, kita hanya sekedar melihat, tetapi kita tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka rebut, dari mana kita tahu? Dari firman. Apakah mungkin yang takut akan Tuhan menerima pesan di akhir zaman ini mau melakukan seperti itu? Berarti mereka di luar firman loh. Mudah saja. Haleluya. Jadi itulah seperti yang bilang tadi, karena firman seperti bintang utara. Bintang yang sejati, ya. Tidak soal ke arah mana dunia mengapung. Bintang utara itu berpusat kepada bumi. Jadi kita tahu bahwa, ya, bahwa kompas yang membawa kepada bintang tersebut, Roh Kuduslah yang membawa kita kepada Allah kita sendiri. Haleluya. Kita baca lagi kembali ke Amsal 3:5 ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Kita lihat di masa ini, mau S1, mau S2, mau S3, mau apapun jabatannya, mau apapun beratnya, bagaimanapun kekayaannya, apakah mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri? Kalau mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri, mereka mati. Tetapi tidak soal mau S1, mau S2, mau S3, mau jabatan apapun. Kalau mereka tidak bersandar kepada pengertian mereka sendiri, kalau mereka bersandar kepada pengertian Tuhan,
mereka akan terselamatkan. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini, orang tidak peduli lagi kepada firman. Sama seperti zamannya dulu. Orang-orang tidak peduli lagi kepada masanya Nuh. Orang-orang tidak peduli ke zamannya Sodom. Mereka tidak peduli, yang penting mereka menyenangkan hati mereka sendiri. Haleluya. Bagaimana kalau satu keluarga terpisah-pisahkan oleh karena dunia ini, oleh karena pikiran mereka yang berasal daripada dunia ini, dipisah-pisahkan. Karena kita tahu bahwa hanya 3 yang tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan. Itu selalu karena Tuhan menciptakan seorang manusia, ciptaannya sendiri sebagai tabernakelnya, sesuai dengan firman Tuhan, dan ada Roh Kudus. Haleluya. Dan kita memiliki Allah, kita memiliki Bapa kita, dan Dia memiliki mempelainya, dan Dia memiliki anak-anaknya. Israel bukan mempelai wanita. Israel adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah anaknya, dan kita adalah mempelai wanitanya. Haleluya. Tuhan tidak pernah larang untuk supaya buta huruf, untuk supaya tidak bisa membaca. Tuhan tidak pernah melarang kamu tidak bisa sekolah. Kalau tidak sekolah, mungkin tidak akan bisa dapat baca. Tidak mengenal angka dan huruf. Tetapi Tuhan ajarkan di sini, jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Artinya bagaimana? Kalau Tuhan katakan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau dikatakan lakukan ini, ya udah percaya saja dan lakukanlah. Kalau Tuhan katakan seperti yang tertulis di kitab 1 Timotius 2, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak kuizinkan seorang perempuan mengajar. Kalau memang demikian firman Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan. Lakukan saja. Taati saja dan percaya. Jangan bersandar kepada pengertian di sendiri, nggak jadi masalah. Perempuan itu nggak salah mengajar. Nggak pernah Hawa mengajar Adam. Hanya Adamlah yang mengajari Hawa. Karena perempuan diambil dari salah satu tulang rusuk laki-laki. Dan itulah produk sampingan. Dan perempuan adalah tubuh laki-laki. Dan kita adalah tubuh Yesus Kristus. Dan tidak akan bisa seorang manusia pun untuk mengajari Kristus. Karena dia adalah kepala. Karena tubuh tidak akan bisa mengajari kepala. Haleluya. Karena kita tahu bahwa perempuan, perlambang perempuan di dalam Alkitab adalah gereja. Haleluya. Jadi Hawa itu adalah gereja. Perempuan adalah gereja. Yohanes 10 abad. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti,
Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bukankah seperti yang saya katakan tadi, seorang bayi? Dan juga seperti anak-anak sapi atau anak-anak kambing atau domba? Apakah mereka tidak mengenali siapa ibunya? Haleluya. Kalau itu bukan ibunya, pasti anaknya lari. Haleluya. Dan kita tahu siapakah yang harus kita ikuti di zaman ini. Tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang harus kita ikuti, karena Roh lah yang menuntun kita kepada seluruh jalan kebenaran. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada Allah. Tidak ada yang lain. Haleluya. Utusan di zaman ini hanya membawa pesan. Upah kita sama dengan dia. Apakah beda upah nabi-nabi di zaman dulu dengan upah-upah mempelai wanita di zaman ini? Tidak ada bedanya. Sama-sama 1 dinar. Upah sama-sama 1 dinar. Haleluya. Matius 4:19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus mengatakan demikian kepada Petrus, karena dia di masa hidupnya dulu sebelum dia bertemu dengan Yesus, mereka adalah penjala ikan. Yohanes 1:21, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Apa berdua? Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Haleluya. Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Namanya dirubah. Bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Dia adalah gembala yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Pengembalaan kepadanya untuk mengembalakan manusia. Haleluya. Untuk supaya mereka dituntun dan dibawa kepada rumput yang hijau. Dirubah. Kenapa? Karena Kristus kenal dengan domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun tahu suara Bapaknya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Kemana dia pergi, maka domba-domba akan mengikuti Kristus. Haleluya. Berarti, apakah domba-domba tersebut mau bersandar kepada pengertian mereka sendiri? Kalau mereka bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri, maka mereka akan tercerai-berai. Mereka akan liar, mereka akan sesat, mereka akan mati di mana-mana. Kalau memang tidak ada seorang gembala, tidak ada seorang penuntun. Haleluya. Itu tidak lari daripada jalurnya Tuhan. Itu tidak lari daripada programnya Tuhan. Tuhan sudah buatkan, Tuhan sudah tentukan semuanya itu. Nah, jangan lari dari jalanku.
Apakah kamu tidak tahu bahwa aku di depan? Apakah kamu takut dengan serigala-serigala ganas? Bukan kamu yang terlebih dahulu dimakan. Aku yang terlebih dahulu. Tetapi ingatlah, tak satu pun dari kalian yang ada di belakangku bisa dimakan oleh serigala-serigala ganas. Yakin dan percayalah, jikalau aku selamat, jikalau aku memiliki hidup kekal, kalian pun akan memiliki hal yang sama dengan aku. Haleluya. Itulah keistimewaan manusia-manusia yang sedang mau dituntun oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pemandu selain daripada dia sendiri. Sebagai contoh seorang pemandu, kita lihat Musa. Dia adalah seorang pemandu membawa Israel keluar daripada Mesir. Kita lihat Kaleb dan Yosua, seorang pemandu juga membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan Yesus? Haleluya. Akan membawa kita kepada tempatnya yang kekal. Nah, kita lihat ini. Yohanes 5:39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ini berbicara tentang orang-orang Farisi Saduki. Mereka menyelidiki kitab-kitab. Setiap saat mereka menyelidiki kitab-kitab. Bagaimana ini? Mereka selalu membahas. Yesus sudah tampil di muka bumi untuk mengajar dan memberitakan firman terang pada zamannya. Kabar keselamatan telah datang ke muka bumi. Tetapi mereka tidak terima. Selalu fokus dan tidak mengenali zaman apa yang sedang mereka hidupi. Itulah kegagalan manusia. Kalau mereka paham zaman apa yang sedang mereka hidupi pada zaman itu, mereka tidak akan gagal. Mereka akan mau, mereka akan tangkap, mereka akan dengar, mereka akan bertindak segera. Bahwa firman sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya untuk membawa mereka kepada kehidupan. Haleluya. Kembali di dalam jalurnya Tuhan. Tetapi karena mereka tidak mendengarkan firman pada zamannya, sehingga mereka pun sesat, sehingga mereka pun menyelidiki kitab-kitab. Apa yang sedang tertulis di sini ya? Kalau mereka mengerti akan kitab tersebut, tidak terlalu menyelidiki, maka mereka yakin, oh ini mungkin Immanuel yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka gagal untuk memahami hal tersebut. Oleh karena tradisi-tradisi yang mereka lakukan. Fokus mereka untuk melihat tentang kedudukan dan kerajaan mereka dan kekuasaan mereka. Bagaimana saya supaya terkenal, menjadi seorang raja, menjadi seorang pejabat yang sukses, yang ditakuti oleh manusia. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana aku untuk supaya selalu berada di dalam jalannya Tuhan. Haleluya. Kita masih terus lanjut, masih jam 11.36 ini. Yohanes 10:37.
Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ini Yesus yang berbicara. Kalau menyimpang daripada pekerjaan-pekerjaan Allah, jangan percaya kepadaku. Dia sudah mengatakan demikian. Masa mereka tidak tahu pekerjaan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus Kristus? Lalap mereka membuka hukum Taurat. Di mana pekerjaan ini? Bagaimana mungkin ini? Ya, dia tidak mengenal siapa Yesus Kristus pada saat itu. Kalau mereka pun tidak percaya kepada Yesus, percaya aja kepada perkataan-perkataannya. Terima saja, kalau memang itu tertulis dan itu adalah benar, lakukan saja. Gak peduli mau ayah, mau ibu, mau kakek, mau siapapun, gak peduli. Haleluya. Karena paman pun, kakek pun, ayah pun, ibu pun, kalau memang tidak selaras dengan firman Tuhan, selaraskan dirimu. Itulah sebabnya selaraskan dirimu. Kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, akhirnya mati juga. Mendapatkan penghakiman juga. Tetapi kalau selaras dengan firman Tuhan, ya, itulah yang perlu. Gak perlu kabar gembira, kabar selamatan datang daripada seorang yang kakek-kakek, ya, seorang yang masih muda. Bahkan seorang pun yang masih berumur 10 tahun, 12 tahun. Kita lihat Yesus mengajar di bait Allah umur 12 tahun. Haleluya, memberikan kabar gembira, kabar selamatan. Jadi nggak pandang umur, nggak pandang masalah jabatan, nggak pandang masalah pangkat dan lain sebagainya, kekayaan. Terima saja firman kalau memang selagi firman dia ucapkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kenapa dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi, titik. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa pergi ke sana melihat-lihat matahari. Bagaimana mungkin ya? Kita cek dulu mataharinya. Kenapa Tuhan membuat alat penerang ini? Apakah mungkin yang ini dikatakan Tuhan? Dulu? Enggak. Tuhan belum menciptakan matahari pada saat itu. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang jadi, matahari belum ada. Jadi, lantas apa yang menerangi bumi ini adalah kuasa Tuhan. Haleluya. Gak perlu ditafsir itu yang maksudnya. Tidak perlu bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, itu yang dimaksudkan. Kalau jadilah terang, yaitu jadilah terang. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Gak perlu diteliti. Gak perlu seperti yang dilakukan oleh orang Farisi tadi dan Saduki tadi. Diperiksa-periksa, ya, dibaca bolak-balik. Gak perlu seperti itu. Yesaya 7:14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apakah ada di kitab Yesaya? Farisi dan Saduki jelas surat kepala tentang kitab Yesaya 7:14. Tetapi karena mereka selalu bersandar kepada pengertian mereka sendiri, sehingga mereka menyelidiki kitab-kitab. Dan ada pun tertulis di sana, dia lihat lagi, mungkin kasih manusia ini, mereka gagal untuk melihat Kristus. Lantas kembali kemana? Domba-dombaku mengenal suaraku.
dari Simon diubah menjadi Petrus. Haleluya. Dari marga kita, dari nama kita diubah menjadi marga Kristus. Kita menjadi bagian daripada dia, daripada tubuhnya menjadi mempelai wanitanya. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ketika Roh Kudus kepada manusia yang pertama kali di loteng Yerusalem, apa yang mereka dapatkan adalah yang tertulis di kitab Yoel 2 ayat 28. Apakah itu genap? Genap. Gak perlu bersandar kepada pengertiannya sendiri. Bagaimana mungkin ya? Apakah terjadi? Ya, pada saat itu mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri? Ya, terbukti. Ada yang mengatakan, mungkinkah mereka sudah mabuk seperti ini? Masih pukul jam 9. Pasti mereka mabuk oleh anggur. Orang-orang lewat, pasti mereka mabuk di situ, berpesta-pesta orang itu. Padahal tidak. Mabuk oleh karena Roh Kudus. Stimulasi sedang berlangsung di sana. Bukan mabuk oleh karena anggur, tetapi mabuk oleh karena Roh Kudus. Sesuai dengan janji Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, turun-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Tetapi ada lagi pertanyaan. Apakah kalau orang sudah mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi dan lain sebagainya, karunia-karunia, bisa menjamin keselamatan? Tidak bisa. Matius 7 ayat 21-23 menerangkan. Bukankah kamu berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Janganlah engkau bersukacita, karena engkau bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan domba. Itu intinya. Haleluya. Tetapi perlukah ini? Ini adalah kesempurnaan. Ini adalah firman Tuhan, inilah janji Tuhan. Tetapi bagi keselamatan di setiap manusia, terima firman Tuhan pada zamannya. Haleluya. Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, ini berbicara tentang zaman Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, dan buta, dan telanjang. Mempunyai mata tidak melihat, mempunyai pakaian telanjang, ya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah kaya, padahal miskin,